Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera adik-adik mahasiswa semua. Topik kali ini yang akan kita bahas dalam video ini adalah tentang materi manajemen logistik pertemuan ke-9 dengan topik pengangkutan. Oke, untuk menghemat waktu, kita langsung saja bahas topik pengangkutan tersebut sebagai berikut. Ya, topik kita kali ini di pertemuan ke-9 adalah pengangkutan dan distribusi, khususnya lebih kepada pengangkutan. Ya, kita lihat materinya. Pada topik ini, unit kompetensi yang ingin dicapai adalah dapat menjelaskan pengangkutan dan distribusi. Lalu elemen kompetensinya dapat menjelaskan pengangkutan dalam proses, menjelaskan pengangkutan hasil, dan menjelaskan teknik penumpukan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi ya. Nah, ini adalah proses dari perencanaan dan pengadaan logistik hingga ke administrasinya lagi. Mulai dari perencanaan dan pengadaan logistiknya, pengelolaan produk, pengemasan dan bahan kemas, penyimpanan produk, lalu ada pengangkutan dan distribusi. Inilah yang topik yang akan kita ambil nanti, yang akan kita bahas hari ini. Lalu ada penanganan di tempat tujuan, menuju langsung ke manajemen gudang, terus manajemen persediaannya, lalu ada administrasi dan inventarisasinya. Ini adalah siklus dari manajemen logistik sendiri. Nah, ini di sebuah perusahaan ini akan terus berulang. Nah, diagramnya merupakan digambarkan dengan tanda panah tanpa terputus. Karena proses ini akan terus berulang. Gitu, karena memang produksi suatu perusahaan itu akan berhenti ketika memang mereka sudah memutuskan untuk tidak memproduksi suatu produk tersebut atau memang perusahaan tersebut sudah pilot. Jadi selama sebuah perusahaan melakukan produksi, maka diperlukanlah manajemen logistik ini. Lalu kalau sekarang yang kita khusus bahas hari ini ataupun pada video ini adalah tentang pengangkutannya. Dari divisi pengangkutan dan distribusi tadi, itu kita pecah lagi menjadi pengangkutannya saja. Nah, konsep dalam pengangkutan. Pengangkutan ini merupakan kegiatan memindahkan produk dari suatu tempat ke tempat lain, di mana produk yang kita pindahkan itu bisa saja berbagai macam produk, mulai dari produk pertanian yang memiliki sifat yang mudah busuk, hingga produk-produk mebel ataupun produk-produk logam yang tidak mudah busuk ataupun tidak mudah rusak. Oleh karenanya, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan di dalam proses pengangkutan barang. Yang pertama adalah pengaturan suhu atau ventilasi, terutama untuk barang-barang atau produk-produk yang mudah busuk, barang-barang olahan ataupun produk segar yang gampang rusak apabila kelembapannya terlalu tinggi, terus itu terlalu panas suhunya dan lain-lain. Maka diperlukanlah pengaturan suhu atau ventilasi yang baik yang sesuai dengan produknya yang akan kita angkut tersebut. Nah, lalu ada juga nih contohnya kalau seandainya produk pertanian gitu kan yang segar, produk fresh foodnya biasanya kalau seandainya dia dalam jarak dekat mungkin cukup dengan diangkut dengan bak terbuka ataupun pickup atau dengan truk biasa. Hanya saja kalau seandainya pengangkutannya itu jaraknya agak jauh, biasanya ada perlakuan lebih seperti mungkin menggunakan cooling box atau mungkin menggunakan keranjang dengan berbagai macam perlakuan, apakah dia dibalut dengan koran, dibalut dengan kertas ataupun lain-lain. Nah, itu pengaturan itu dimaksudkan untuk mengatur suhunya supaya barangnya atau produk yang kita kirimkan tadi masih segar, masih bisa dipakai sesuai dengan tujuannya sampai ke tangan konsumen. Gitu. Nah, yang kedua kriterianya adalah pengaturan kesesakan atau posisi penempatan barang di dalam kendaraan pengangkutan. Rapatkah dia, longgarkah dia, perlu jarakkah dia, atau harus dirapatkan supaya tidak menggelinding sana sini gitu.
Nah, ini pengaturan kesesakan. Itu diperlukan juga, tak? Karena berbeda barang yang kita kirimkan, maka berbeda pula perlakuannya. Apakah dia barang pecah belah yang harus dirapatkan supaya tidak terguncang-guncang, ataukah dia boleh biasa saja gitu, mungkin besi ataupun baja gitu. Jadi kalaupun dia longgar ataupun rapat itu tidak masalah gitu, pengaturan kesesakannya. Kriteria yang ketiga adalah pengaturan penumpukan. Batas sekatnya seperti apa, ketinggian tumpukannya berapa banyak milimeternya, pencampuran antar barangnya apakah boleh dicampur atau tidak, atau bebas saja pokoknya barang-barang ini pokoknya campur aduk semuanya, kirim jadi satu. Atau dia harus barang ini saja yang boleh, yang lain nanti malah bisa mengganggu kualitas ataupun mempercepat proses pembusukannya. Nah, itu harus diperhatikan juga. Gitu. Berbeda barang, berbeda produk, maka berbeda pula perlakuan untuk pengangkutannya, untuk permasalahan pengaturan penumpukan ini. Contoh, kalau kita mengirimkan semangka dengan kita mengirimkan telur, maka perlakuannya akan sangat berbeda. Ketika kita mengirimkan semangka, mungkin semangkanya hanya ditumpuk saja di dalam bak pickup ataupun truknya, hanya mungkin kalaupun mau dikasih sekat mungkin dikasih kertas dan lain-lain. Tapi dengan ketinggian berbagai macam nanti bisa disesuaikan. Terus kalau seandainya kita mengirimkan telur, maka perlu perlakuan, dia harus ada tempatnya yang dimana si telur itu tidak boleh bergerak. Nah, itu kalau seandainya nanti dia bertabrakan antara satu telur dengan yang lain, maka dia rawan pecah. Makanya ada batas sekatnya yang ditempatkan di cup-cup khusus telur. Ketinggiannya juga tidak boleh banyak-banyak karena nanti akan berpengaruh untuk kepada si kekuatan cangkang telurnya itu tadi. Ketika tumpukannya terlalu tinggi, lalu beban berat yang ditanggung oleh telur bagian bawah sudah tidak dapat atau melebihi kemampuannya, maka rawan pecah bagian telur yang di bawah dibandingkan dengan yang di atas. Seperti itu. Ada lagi kriteria yang lain adalah pengaturan waktu keberangkatan. Pengaturan waktu keberangkatan ini juga sangat penting karena mempengaruhi lamanya kemungkinan barang tersebut diangkut sampai ke tangan konsumen. Gitu. Jadi pengaturan waktu keberangkatan, apakah dia bisa mengaturnya untuk berangkat di jam-jam peak season ataupun peak hour, atau yang ketika waktu longgar. Gitu. Jadi kalau seandainya dalam keadaan macet, barang-barang apa sajakah yang boleh dikirimkan pada saat itu? Tentunya yang awet, yang tidak memerlukan banyak perlakuan, jadi supaya biayanya tidak membengkak nantinya. Untuk barang-barang segar, barang-barang yang mudah rusak, sebaiknya dikirimkan tidak melewati waktu-waktu yang merupakan waktu terpadat ataupun waktu-waktu macet di daerah yang akan dikirimkan barang tersebut. Itu untuk menjaga kualitas dan juga kesegaran, dan juga supaya si barang tuh aman sampai ke tangan konsumen sesuai dengan maunya standar yang mereka inginkan. Seperti itu. Lalu ada juga konsep ruang dan ongkos transportasi. Jadi ongkos transportasi ini ada yang dipengaruhi oleh jaraknya dari tempat produsen ke konsumen ataupun dari jarak pusat produksinya ke pasar. Seperti itu. Nah, ada 4 tipe konsep ruang dan ongkos transportasi ini. Tipe A yaitu yang berbentuk lurus horizontal ini. Lalu tipe B itu yang berbentuk lurus tapi dia tegak lurusnya itu agak miring, itu dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau tipe C ini dia berundak-undak. Kalau tipe D dia gambarnya melengkung dari kiri bawah ke kanan atas. Kita lihat bagaimana penjelasannya untuk masing-masing tipe, yaitu sebagai berikut. Ini untuk tipe A tadi, itu yang merupakan gambar yang horizontal.
Lurus, horizontal, benar-benar tidak ada undak-undak ataupun melengkungnya. Nah, ini merupakan biaya transport yang konstan, yang tidak tergantung pada jarak jauh atau dekatnya antar produsen dengan pasar. Ini contohnya seperti apa, Bu? Kan biasanya kalau transportasi ya biasanya tergantung jarak gitu. Nah, ini ada contohnya, beberapa contohnya adalah ketika kita menyewa mobil. Sewa mobil harian, itu mau kita bawa ke hanya jalan-jalan di keliling-keliling Bandar Lampung saja, dengan kita bawa ke Kalianda atau ke daerah-daerah sekitarnya, asal masih dalam waktu 24 jam sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan yang kita sewa tersebut, maka biaya transportnya adalah sekian. Gitu. Misalnya mobil kita menyewa mobil itu satu hari 250.000 atau 350.000 mungkin sekarang ya satu harinya tanpa supir dan tanpa bensin. Maka biaya transport yang kita bayarkan ketika kita membawa mobil tersebut dari sini hanya dari rumah ke misalnya dari rumah ke kampus atau dari rumah ke mall ataupun dari rumah ke luar kota ke pantai atau yang lain, yang penting dalam satu hari tersebut masih kita hanya dikenakan biaya sebesar 350.000. Seperti itu. Itu contohnya biaya transport yang konstan. Nah, yang tipe B itu dia biaya bertambah dengan panjangnya jarak yang ditempuh. Kalau dia tadi lurus, tegak lurus, berarti ya tegak lurus maksudnya yang miring dari kiri, tapi miringnya lurus gitu dari kiri ke kiri, bawah ke kanan, atas, itu tadi biasanya bertambahnya itu selaras gitu. Bertambah panjang jaraknya itu yang dengan yang ditempuh itu selaras. Kalau misalnya si jaraknya banyak, ya artinya yang ongkos yang bertambah juga banyak gitu. Enggak kalau seandainya nanti ada ongkosnya apa namanya jaraknya sekian, ongkosnya hanya sedikit, nanti jaraknya makin lebar, ongkosnya ternyata agak lebih murah dibandingkan kalau kita kenaikannya maksudnya kenaikannya agak lebih sedikit dibandingkan kalau kita dari jarak sekian dengan jarak sekian. Itu. Nah, ini di tipe B yang tadi gambarnya lurus. Ini tipe B ini. Ini yang konstan, maksudnya ya biayanya bertambah dengan panjangnya jarak yang ditempuh. Itu biasanya yang berlaku untuk jarak-jarak umum. Itu ongkos-ongkos biaya biaya transportasi yang umum terjadi. Nah, kalau tipe C yang berundak-undak tadi ini ada hubungan yang kontinu. Dan adanya biaya permulaan yang tidak ada hubungannya dengan jarak dan ditambah fungsi garis lurus untuk biaya pengangkutan yang ada hubungannya dengan jarak. Ini biasanya kalau udah ada hubungan yang kontinu, ini biasanya sudah ada kontraknya mungkin gitu. Atau memang dia sudah langganan gitu. Jadi dia nggak secara konstan, bukan konstan, nggak secara tiba-tiba atau enggak secara transaksional gitu ya, enggak secara pokoknya kapan perlunya gitu. Ini sudah ada continue dia, sudah ada per periodenya berapa kali seperti itu. Nah, kalau hubungan yang tipe D yang melengkung tadi ini hubungan yang continue tapi biaya bertambah dengan rate yang berkurang. Gitu. Biayanya dia bertambah tapi rate-nya berkurang dengan jaraknya. Nah, bisa kita lihat di kurvanya ini tadi. Jadi dia makanya dia melengkung itu tadi. Jadi ketika jaraknya bertambah banyak gitu, maka rate atau ongkosnya itu bertambah, tapi pertambahannya itu lebih kecil dibandingkan dengan pertambahan jaraknya. Makanya dia melengkung ke bawah seperti ini bentuknya. Nah, ini juga sama biasanya terjadi pada hubungan yang kontinu gitu. Dia biasanya sudah ada kontrak atau sudah menjadi langganan dari sebuah perusahaan. Biasanya gitu, makanya ada hubungan yang kontinu gitu. Atau memang sudah biasa dipakai. Nah, lalu ada biaya transfer untuk macam-macam alat angkut. Biaya transfer ini maksudnya ya biaya ongkosnya tadi itu biaya ongkos kirim untuk macam-macam alat angkut. Nah, ini
ada macam-macam juga alat angkutnya itu, ada truk, ada pick up, ada motor, ada mobil biasa, ada kereta api, ada pesawat, ada kapal laut, dan macam-macam banyaknya yang bisa dijadikan alat angkut untuk pengiriman suatu barang atau produk dari tangan produsen ke tangan konsumen. Itu biasanya dilihat dari skala produk yang ingin kita angkut pertama, terus itu banyak, pertama skala atau banyaknya gitu ya. Terus itu kita lihat juga dari jenis barangnya, apakah dia membutuhkan tempat yang besar atau tidak gitu ya. Terus itu bisa juga kita lihat dari apakah dia mudah rusak atau tidak, maka kita akan menggunakan alat transportasi yang berbeda untuk barang yang berbeda, karena perlakuan yang akan kita lakukan ketika mengangkut barang tersebut dari tangan produsen ke tangan konsumen itu akan berbeda-beda. Bisa saja ketika kita melakukan pengangkutan menggunakan truk, itu akan lebih tidak efisien dibandingkan dengan kita melakukan pengangkutan dengan menggunakan motor. Ketika skala produk yang kita lakukan itu lebih kecil gitu. Kalau misalnya kayak contohnya gitu kan, kita tuh mau kirim apa banyaknya tuh sekarang tuh kayak kita mau kirim makanan gitu ya dari, tapi di dalam satu kota di dekat tempatnya dekat gitu, kita tentunya akan lebih milih menggunakan motor karena biayanya lebih efisien gitu dibandingkan dengan kita menyewa pickup, karena ya barang yang kita mau kirim makanannya cuma satu bungkus. Kalau kita nyewa pickup ya mahalan ongkos kirimnya dibandingkan dengan ininya biaya harga mungkin dibandingkan dengan harga si barangnya sendiri. Nah, tapi untuk lebih jelasnya nanti itu untuk bagaimana metode transportasi yang efektif itu nanti akan dibahas di dalam mata kuliah yang lain yaitu manajemen produksi. Gitu. Jadi kita akan lebih lanjut dibahas di sini untuk metode transportasi yang efektif, untuk perhitungannya seperti apa dan macam-macam, maka akan kita bahas di video yang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya untuk menonton video ini. Video ini dikhususkan untuk materi manajemen logistik topik pengangkutan, yaitu pertemuan ke-9. Itu jadi sampai di sini dulu materi yang kita bahas. Untuk materi distribusi akan disampaikan di video yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.